Hello everybody, welcome again to the subject Logika Pemrograman at Major Industrial Engineering. Our agenda today is Python Programming Part 1. At this session, we are going to write, compile, and execute the Python code and learn about some case studies and implement using the Python. Well, as usual, I am Ivan Siregar and I am faculty member from Information System Department, Institut Teknologi Harapan Bangsa. This is my email and my WhatsApp number. Feel free to contact me. At this subject, I will help you to explain the concept, hands-on with the technical things, and discussing the best practice. Regarding to this subject, my strengths are in designing the algorithm, designing the business process, platform integration, and solution architect. The objectives of the sessions are, number one, Python environment. Students will be able to write the Python code using the plain editor, which is Notepad++. And students will be able to compile, to execute, and to debug the Python code. And after finishing the case studies, students will be able to prove the validity of the algorithm they made previously and prove it by the Python code. And students will be more confident to write the code using the Python. Where are we now? Previously, you already learned about the basic algorithm. And now we are in the Python programming with case studies. Our task today is writing, compiling, and executing the Python program with the 3 case studies. Number 1 is jarak tempuh, number 2 is luas lingkaran, number 3 is ganjil genap. Jarak tempuh. Seorang pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah jarak tempuhnya setelah 2 jam? Nah, formulanya jarak tempuh atau S adalah hasil kali kecepatan atau V dengan waktu tempuh atau T. Let's see how to solve it with Python. Oke, saya sudah buka Notepad++. Pertama sekali kita akan melakukan save. Kita save, kita beri nama jarak tempuh .python. All types. Lalu kita save. Nah, sehingga hasilnya itu sudah bisa dilihat pada folder ini, yaitu ada satu file namanya jarak tempuh.python. Kita lanjutkan untuk melakukan coding. Untuk komentar blok seperti ini tandanya. Ya, ini adalah komentar blok. Dan ini juga sebagai akhirnya. File jarak tempuh.python. Kemudian programmer. Ya, kita buat dulu headernya agar yang membaca program ini mengerti ini mengenai apa. (28 Agustus 2020). Deskripsi.
menerima waktu tempuh dalam kurung T dan kecepatan V menghitung jarak tempuh dalam kurung S, rumus adalah S sama dengan V kali T. Oke. Nah, ini adalah bagian komentar untuk baris, sehingga bagian ini tidak akan dieksekusi. Oke, untuk deklarasi dan deskripsi. Nah, di bagian deklarasi kita tidak ada mau register atau mau dideklarasikan saat ini, kita langsung ke deskripsi. Menerima input dari user. Proses S sama dengan V dikali T. Tampilkan hasil. Oke. Menerima input dari user. V input. Oke. Masukkan kecepatan kendaraan T input masukkan waktu tempuh dalam kurung T titik 2 titik 2. Oke, sampai di sini dulu kita save. Ya, kemudian kita akan melakukan kompilasi. Kita masuk ke folder yang sudah tersedia. Itu folder di mana kita bekerja. Coba kita tampilkan isi dari filenya. Nah, sudah ada jarak tempuh. Ya, ini adalah jarak tempuh. Oke, agak sedikit tertutup. Nah, caranya compile Python jarak tempuh.python. Masukkan kecepatan 5. Masukkan jarak tempuh 4. Oke. Sampai sejauh ini sudah bisa mendapatkan entry. Kita lanjut untuk melakukan proses. S adalah nah, V dikali T. Kan sebetulnya seperti ini. Ya, tapi kita perlu melakukan casting agar dia tipenya berubah menjadi float atau real. Seperti ini. Ya. Jadi S itu adalah V dikali T. Karena V dan T ini adalah integer, maka kita perlu mengubahnya menjadi float atau real. Kemudian, tampilkan hasilnya. Print S sama dengan, nah, ini adalah si S. Nah, S ini kita harus casting kembali ke dalam bentuk string, karena string itu yang bisa ditampilkan. Ya, biar praktis ini saya Ctrl D, karena saya mau menampilkan adalah V dan T. Jadi S adalah nilai S ditampilkan, dan V ditampilkan, dan T ditampilkan. Oke, hanya ini saja. Ayo kita lihat hasilnya. CLS untuk clear. Jarak tempuh, kita compile. 5, 10. Berarti S-nya adalah 50. Jadi benar jarak tempuhnya 50. Sekali lagi. 2, kecepatan 2 km per jam. Waktu tempuh 5 jam.
maka jaraknya adalah 10 km per jam. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menyelesaikan case pertama. Sekarang kita akan lanjutkan ke case berikutnya. Luas lingkaran. Diberikan sebuah nilai jari-jari lingkaran, kemudian hitunglah luas lingkaran tersebut. Kita ingat kembali bahwa formula luas lingkaran adalah L sama dengan P dikali jari-jari dikali jari-jari. Let's see how to solve it with Python. Kita kembali membuat satu file baru, new. Jangan lupa langsung di save, kasih nama, namanya adalah luas lingkaran. Python. Luas lingkaran. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang sudah ada dua folder, dua file, maaf. Oke. Lalu jangan lupa cepat, ini saya copy. Ya, tinggal ganti luas lingkaran. Deskripsinya menerima jari lingkaran dalam kurung R menghitung luas lingkaran rumus L sama dengan P dikali R dikali R. Nah, seperti itu. Coba kita langsung save lagi ya, supaya aman. Lalu deklarasi, deskripsi. Nah, untuk deklarasi kita perlu menyebutkan konstanta, yaitu P 3,14. Dan di deskripsi, kita buat R adalah input dari jari-jari. Ya. Tampilannya, masukkan jari-jari. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu proses hitung luas lingkaran. Ini adalah L sama dengan P kali R dikali R. Nah, jangan lupa R ini masih bertipe string, maka kita perlu mengubahnya menjadi real. Caranya pakai perintah float. Seperti ini. Oke. Lalu terakhir tampilkan hasil. Print. Ya, langsung buka kurung, tutup kurung. Dibiasakan seperti itu. Lalu kutip. Luas sama dengan, nah, ini yang mau kita tampilkan. Luas sama dengan plus L. Nah, L ini harus bertipe string karena dia mau ditampilkan hasilnya. Oke, karena ini masih merah, artinya belum di-save, mari kita save. Nah, sampai di sini, coba sekarang kita compile. Saya clear screen dulu, CLS, dir. Nah, sudah ada luas lingkaran, Python, luas lingkaran, .py, enter. Masukkan jari-jari. Oh, ada jari, garis jari. Sebentar, kita perbaiki dulu. Masukkan jari-jari. Oke, sudah saya ganti barusan. Sini. Ya, sekarang kita compile lagi. Python,
luas lingkaran, masukkan jari-jari 5, maka luasnya adalah 78,5. Ya, maaf, ini bukan lus. Kita perbaiki lagi. Luas. Oke. Kita ulangi, compile lagi. Oke, kalau jari-jarinya 10, maka luasnya adalah pi kali 10 kali 10. Berarti 3,14 dikali 10 kali 10. Harusnya adalah 314 ya. Oke, sudah benar. Nah, sekarang kita coba lihat kelanjutannya. Jadi sekarang kita sudah selesai untuk luas lingkaran. Mari kita lanjutkan lagi dengan ganjil genap. Diberikan sebuah bilangan, kemudian nyatakanlah apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Ya, ingat kembali bahwa ganjil itu adalah sebuah bilangan yang habis dibagi 1. Oh bukan, itu genap ya. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Oke. Bilangan yang tidak habis dibagi 2 adalah bilangan ganjil. Ya, jadi pakai mekanisme diff dengan mod di sini. Oke, jadi bilangan habis dibagi 2 adalah genap. Bilangan tidak habis dibagi 2 adalah ganjil. Let's see how to solve it with Python. Oke. Kita kembali ke Python. Nah, sekarang kita buka lagi notepad-nya, kita langsung save as, beri nama adalah ganjil genap .python. All types, lalu kita save. Coba kita lihat berapa filenya sekarang, sudah ada 3 filenya. Oke, langkah pertama jangan lupa bikin headernya, copy dari yang sebelumnya, biar cepat. Ganjil genap. Ya, kemudian Agustus. Menerima sebuah bilangan menuliskan ganjil atau genap. Oke, itu dia kira-kira yang akan kita kerjakan. Kemudian jangan lupa selalu buat deklarasi dan deskripsi. Ya. Deklarasi, deskripsi. Nah, untuk deklarasi, kita di sini akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita pakai. Oke. Nah, kemudian coba kita langsung aja ke deskripsi karena tidak ada variabel yang kita gunakan. Untuk deskripsinya, kita langsung buat bil sama dengan. Nah, ini bisa langsung kita proses seperti ini. Kita buat ke integer dia langsung, hasil bacaannya itu input. Ya, hasil inputnya langsung kita masukkan, kita ubah menjadi integer. Masukkan sebuah bilangan. Nah, langsung entry tadi kita ubah ke integer ya. Kita casting ke integer. Jadi kita nggak pakai float karena urusan ganjil genap ini nggak bisa pakai integer, nggak bisa pakai float, harus pakai integer. Kemudian berikutnya kita proses pemeriksaan apakah ganjil atau genap. Oke. Nah, caranya pakai kondisional ya. If bilangan mod 2 sama dengan 0, nah
bilangan mod 2. Mod di dalam Python pakai persen. Jika bilangan mod 2 sama dengan 0,2 itu then. Ya. Nah, setelah sini kasih tab sekali. Print genap. Nah, else titik 2 enter, print ganjil. Nah, sampai di sini sekarang kita saatnya untuk melakukan compile. Ya, ini masih belum dikompil karena merah. Oh, maaf, ternyata saya lupa. Ya, saya ulangi karena tadi saya nggak menampilkan notepad-nya. Nah, jadi saya ulang. Oke, ya. Ya, pertama kita buat deklarasi dan deskripsi dulu. Nah, untuk bilangan yang akan kita isi nilainya itu adalah hasil dari entry user. Nah, caranya seperti ini. Kita buat input adalah untuk entry user dan masukkan sebuah bilangan. Nah, ini akan muncul di layar sehingga nanti user tahu dia akan mengentry sebuah bilangan. Dan setelah dimasukkan input langsung kita casting sebagai integer. Ya, bukan sebagai float. Karena kita akan menyelesaikan urusan ganjil genap dan ini tipe datanya harus integer, bukan float. Nah, setelah itu dilakukan casting integer, kita simpan sebagai bil. Lalu proses pemeriksaan kita lakukan apakah ganjil atau genap. Kita menggunakan if. If bil yang ini tadi, di mod 2, mod itu persen dalam Python. Mod 2 sama dengan 0, then titik 2, tulis print genap. Else, ya ini else, print ganjil. Oke, sampai di sini saatnya sekarang kita akan melakukan compile. Python ganjil genap. Masukkan bilangan 7 ganjil. Masukkan bilangan 9 ganjil. 10 genap. Sekali lagi 1235 ganjil. Oke, berarti kita sudah selesai untuk ganjil dan genap. Nah, sampai di sini Anda sudah bisa menyelesaikan beberapa program Python, ada 3, yaitu jarak tempuh, luas lingkaran, dan ganjil genap. Well, thank you for watching this video. Feel free to contact me via email or WhatsApp. I'll see you again on next class session with the topic looping and conditional. I am Ivan Siregar. Have a good day and God bless.